Dijelaskan bahwa ketika seorang hero kalah melawan Raja Iblis, maka dia mempunyai dua opsi atau dua pilihan. Yang pertama adalah meledakkan diri untuk membunuh para demon di sekitarnya, dan yang kedua adalah menyebarkan kekuatan mereka menjadi beberapa fragmen ke suatu tempat. Kemudian setelah itu, kerajaan akan mengumpulkan para fragmen ini dan memberikan mereka gelar heroes. Namun sekali lagi, hanya akan ada satu hero dari para heroes ini atau dari para fragmen, dan yang berhak mendapatkannya adalah mereka dengan kekuatan terhebat dan prestasi terbanyak. Dan karena itulah, para heroes berlomba-lomba untuk mengalahkan Raja Iblis. Dan sudah jelas bahwa orang di depannya ini adalah salah satu dari para heroes. Namun, karena kemampuannya biasa saja, yang artinya Emperor ini atau Sang Kaisar mungkin hanya menggunakan orang ini sebagai barang sekali pakai saja, atau bisa dibilang budak yang cuma akan dia buang saja. Saat itu, Arut kemudian meminta Raja Iblis untuk keluar dari sini, karena Arut ingin berbicara secara pribadi dengan penyusup ini. Raja Iblis kemudian menuruti permintaan Arut. Tak berselang lama, setelah Raja Iblis keluar, orang ini langsung menyebut Arut sebagai seorang pengkhianat kerajaan, karena bekerja sama dengan para demon. Orang itu bahkan penuh dengan amarah berkata kalau Arut tak pantas mendapatkan gelar hero, karena dia sekarang telah mengkhianati kerajaannya. Mendengarkan hal itu, Arut pun tertawa dengan keras di hadapan orang itu. Sesaat kemudian, Arut pun mendekat ke arahnya dan berkata kalau sebenarnya dia ini telah dicampakkan oleh kekaisaran tanpa dia ketahui. Dengan kata lain, dia sudah menjadi budak sekali pakai milik kaisar, dan dia bahkan tak mengetahuinya sekalipun. Orang itu pun tidak percaya kalau dia sudah dicampakkan oleh kaisar seperti perkataan Arut. Namun tentu, mau bagaimanapun, dia tetap tak bisa mengelak dengan semua kebenaran yang terucap dari mulut Arut. Dan pada akhirnya, dia pun jatuh ke dalam keputusasaan dan penyesalan karena telah mengabdi kepada kaisar yang bahkan lebih buruk dari para demon. Dan sementara orang itu tenggelam dalam keputusasaannya, Arut pun meninggalkannya sendirian di situ. Setelahnya, Raja Iblis pun langsung bertanya apa yang harus dilakukan kepada orang itu. Arut kemudian menyarankan untuk memukatkan orang itu saja, karena dia sudah tidak ada gunanya. Dan karena itu keinginan Arut, maka Raja Iblis pun menuruti perkataannya. Tetapi Raja Iblis juga mempunyai sebuah permintaan kepada Arut. Raja Iblis kemudian berkata kalau dia ingin meminta Arut untuk membantu Jaikar di garis depan. Dengan kata lain, membantu pasukan di garis depan untuk bertempur melawan heroes. Raja Iblis kemudian berusaha meyakinkan Arut untuk pergi ke sana, karena Arut pasti akan merasa senang kalau dia pergi ke sana. Tak berselang lama, Arut pun seperti baru sadar dari sesuatu, dan dia merasa sangat kebingungan kenapa mereka sudah keluar dari penjara bawah tanah. Padahal seingatnya, dia baru saja masuk ke sana. Tapi yang lebih buruknya lagi, dia bingung kenapa Raja Iblis menyuruhnya untuk berangkat. Beberapa saat kemudian, terlihatlah Arut yang sudah siap untuk berangkat ke garis depan. Tentu, saat itu dia merasa ingin mokat saja karena keputusan tersebut. Arut sangat tak mengerti kenapa dia memiliki penyakit lupa ingatan ini. Bahkan, dia tidak tahu alasan kenapa dia dikirim ke medan perang sekalian lagi, sekarang ini maksudnya. Tapi, karena ini sudah terlanjur, maka Arut pun memutuskan untuk mengikutinya saja, karena dia juga penasaran dengan heroes yang saat ini berada di medan perang itu. Mendadak, sebelum Arut masuk ke dalam kereta, Ririnel kemudian menghentikannya dan meminta Arut untuk meluangkan sedikit waktu untuknya. Ya, dikarenakan sifat Ririnel, Arut pun memutuskan untuk mematuhinya dulu untuk saat ini. Setelahnya, Ririnel kemudian memberikan sebuah liontin kepada Arut. Sembari Arut mengambilnya, Ririnel kemudian menjelaskan kalau item ini dapat melindungi Arut setidaknya sekali dari serangan mematikan. Arut yang senang karena itu, kemudian secara spontan mengelus Ririnel, yang membuat Ririnel merasa sangat-sangat senang. Singkat cerita, Ririnel pun mengantarkan kepergian Arut meskipun cuma sampai di gerbang keluar kastil Raja Iblis saja. Scene kemudian berpindah, di mana saat Arut masih belum menjadi komandan dari Zero Corps, atau bisa dikatakan ini adalah flashbacknya si Arut.
Saat itu Arut bertugas untuk mengawal Hero yang berniat untuk mengalahkan Raja Iblis. Sang Hero sangatlah dekat dengan Arut. Bahkan dia meminta Arut untuk mundur saja dari medan perang, karena di sana ada kemungkinan mereka semua akan terbantai, karena Hero sudah mengetahui akan hal tersebut. Tetapi walaupun itu terjadi, setidaknya pasti Arut dapat menyelamatkan diri dari wilayah ini. Arut tentu merasa menyesal karena semua pasukan berniat untuk berkorban demi dirinya. Oleh karena itu, Arut berniat untuk setidaknya menunggu kepulangan teman-temannya dari peperangan yang kemungkinan akan mengalami kegagalan ini. Arut terus-menerus menunggu dengan putus asa dan terus berharap agar teman-temannya bisa kembali dengan selamat dan tak harus mengorbankan diri mereka. Tapi karena rasa penyesalan miliknya yang terus menumpuk, Arut pun memutuskan untuk pergi ke sana agar dia dapat melihat teman-temannya setidaknya sekali lagi. Jadi ketika ada sesuatu yang buruk, maka dia akan pergi dan melapor untuk meminta bantuan kepada Kaisar agar teman-temannya dapat terselamatkan. Namun sesampainya dia di sana, dia pun merasa sangat-sangat kaget karena semua teman-temannya bahkan sang hero telah tumbang di hadapan sang Raja Iblis. Saat itu dengan menggunakan kekuatan terakhirnya, Hero pun mencoba untuk meledakkan dirinya, yang saat itu juga disadari oleh Arut. Jadi karena itu, Arut harus segera pergi dari sana untuk melaporkan hal ini kepada Kaisar. Tapi sayangnya, dia diketahui oleh salah satu komandan korps, sehingga saat itu dia jatuh dalam kondisi yang sangat-sangat berbahaya. Karena monster itu langsung saja menyerangnya tanpa basa-basi. Tapi untung saja, Arut dapat menghindari serangan monster itu dengan kelincahannya. Tentu, tanpa berpikir panjang, Arut pun langsung memutuskan untuk mengalahkan monster ini dan segera melapor kepada Kaisar agar pengorbanan Hero tak sia-sia. Dan berkat kemampuan Arut, dia pun berhasil melancarkan serangan pada monster itu. Tapi sayangnya, serangannya tidak cukup dalam, sehingga monster itu langsung melancarkan serangan balik kepada Arut. Tapi tiba-tiba, tanah di tempat mereka bertarung pun bergetar hebat dan kemudian hancur, yang menyebabkan Arut beserta sang monster terjatuh ke bawah. Dan kemudian menghasilkan sebuah ledakan yang sangat besar dikarenakan berat monster raksasa itu. Entah sebuah kesialan atau keberuntungan, Arut malah terjatuh di sekitar tempat pertempuran Demon dan pasukan Hero. Di sana dia pun menyadari kalau monster tadi sudah mokat. Tapi mengesampingkan hal itu dulu, karena saat ini dia tengah berada di tengah-tengah markas musuh dan dikepung oleh para demon yang sangat banyak. Saat itu, demon-demon di sekitarnya nampak tak percaya kalau komandan korps ke-7 dibunuh begitu saja oleh seorang manusia kurus yang nampak sangat lemah ini. Tentu, karena mendengarnya, Arut merasa terkejut akan hal itu. Tetapi yang membuat dia lebih terkejut lagi adalah sosok Raja Iblis yang saat ini sedang berdiri di hadapannya. Dan di tengah-tengah ketakutannya, sang Hero pun bertanya, kenapa dia bisa ada di tempat ini sekarang? Hero saat itu langsung menghentikan penghancuran dirinya dan berkata kalau setidaknya dia berharap salah satu rekannya selamat dari tempat ini. Tapi Arut malah datang kemari untuk membantunya. Di saat itu, Hero merasa kalau dibanding para hero lainnya, hanya Arutlah yang memiliki kepedulian dan kebaikan, apalagi rasa sayang yang dimilikinya untuk orang lain. Oleh karena itu, dia berharap Arut menjadi hero selanjutnya. Dan setelahnya, Hero pun bersinar sembari memohon kepada dewa untuk membiarkan Arut selamat. Dan yang terpenting, membuat Arut setidaknya mendapatkan satu fragmen kekuatan miliknya. Dan lalu, perlahan-lahan cahaya pun itu semakin dan semakin menerang, yang bahkan menyebabkan Raja Iblis mundur dan hampir tak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tak berselang lama, setelah cahaya terang tadi berlalu, terlihatlah sosok Hero yang sudah tak bernyawa, yang tentunya saat itu berada di tangan Arut. Setelahnya, Arut kemudian membaringkan mayat Hero. Di samping itu, para demon kemudian langsung berpikir kalau Arut ini sudah membunuh Hero. Bahkan saat itu, Raja Iblis sendiri pun maju ke hadapan Arut yang saat itu sedang bersiap untuk bertarung habis-habisan karena dia mengira bahwa inilah akhirnya. Saat itu Raja Iblis kemudian menanyakan nama Arut dan kemudian meminta Arut untuk bergabung dengan pasukannya. Dan singkat cerita,
itulah sejarah bagaimana awalnya Deon Hart yang merupakan teman sang hero menjadi komandan dari Zero Corps Commander milik Kerajaan Iblis. Scene kemudian berpindah lagi pada Arut yang saat itu telah mencapai garis depan, di mana peperangan saat ini sedang terjadi. Di sana Arut melihat kondisi Jaikar yang sedikit kesusahan di tempat ini. Namun entah mengapa, Arut merasa lebih santai di tempat ini daripada di dalam kastil Raja Iblis. Hal itu tentunya juga dirasakan oleh Jaikar. Dikarenakan hal tersebut, Jaikar pun meminta Arut untuk menunjukkan kemampuan bertarungnya dan menghadapi pasukan dari kerajaan yang akan menyerang. Karena dia salah paham dan mengira kalau Arut ini pasti sudah sangat ingin bertarung. Jadi dia pun menyediakan tempat untuk Arut dapat bertarung dan menghilangkan rasa bosan milik Arut. Ya, jelas sekali, Arut yang mendengarnya langsung merasa lemas dari sekujur badannya. Scene pun berpindah di garis depan kekaisaran. Di sini salah satu prajurit melaporkan kepada Heroes bahwa sang komandan dari Zero Corps Commander juga akan ikut dalam peperangan. Sang Heroes yang saat itu mendengarnya langsung merasa cemas karena menurut rumor, komandan dari Zero Corps itu merupakan bawahan langsung dari Raja Iblis. Jadi kekuatannya pasti sangat-sangatlah kuat. Dikarenakan sang Heroes saat itu merasa pusing untuk memikirkan solusinya, dia pun akhirnya menarik kesimpulan untuk mengirim assassin saja untuk mengecek apakah kekuatan dari sang komandan itu betulan atau bohongan gitu. Karena dia mempunyai sebuah dugaan kalau mungkin komandan dari Zero Corps itu merupakan hanyalah sebuah alat ciptaan Raja Iblis, atau bisa dibilang kekuatannya tidak seperti yang dirumorkan, atau bisa saja dia itu tidak berguna dan lemah. Setelah membuat rencana, sang Heroes pun memerintahkan mereka untuk segera melakukan tugas itu. Waduh guys, ketahuan atau tidak ini? Mari kita lihat saja guys ya. Cerita pun berlanjut dan terlihatlah Arut yang sudah lengkap dengan setelan pertempuran miliknya. Saat itu Arut merasa nyaman dengan semua yang dia kenakan, karena mulai dari jubah sampai perban yang dia gunakan, semuanya itu telah dipasangi sihir oleh Raja Iblis. Bahkan bisa dibilang kalau seluruh benda yang Arut gunakan saat ini mengandung sihir dari Raja Iblis. Tapi di saat ini Arut khawatir karena Raja Iblis terlalu banyak menggunakan sihir, yang mana merupakan hal yang tabu di dunia ini. Dikarenakan ketika iblis terlalu banyak menggunakan sihir atau demonic energi, maka ada kemungkinan kalau hero baru akan segera muncul. Setelah sedikit memikirkan kekhawatirannya itu, Arut pun memutuskan untuk pergi keluar saja untuk berjalan-jalan sebentar. Tapi sesuatu yang tak dia inginkan pun terjadi, karena Arut malah tak sengaja berjalan ke bagian pengangkutan barang-barang kebutuhan perang, di mana tempat itu merupakan tempat yang sangat ramai dengan para demon yang sudah pasti sangat mengaguminya. Di saat itu, Jaikar tak sengaja melihat Arut yang sedang dikerumuni oleh para demon. Karena hal itu, dia pun tersenyum dan senang bahwa keputusannya meminta bantuan Arut itu merupakan keputusan yang sangat-sangat tepat. Di sisi lain, saat semuanya sedang terdistract dengan kehadiran Arut, tak disangka sang assassin yang dikirimkan ternyata sudah sampai di tempat itu. Dan saat ini dia sedang mengamati Arut. Di saat sedang mengamati Arut, sang assassin seperti melihat sebuah aura dikarenakan sikap tenang dan dingin milik Arut yang seolah-olah memberitahukannya untuk tidak mencari masalah dengan Arut. Tapi karena dia harus menguji kemampuan milik Arut, maka dia pun berniat untuk menyerang Arut dengan menggunakan jarum beracun. Di saat itu, jarum beracun pun langsung dilemparkan kepada Arut. Seketika, Arut pun langsung merunduk dan menghindarinya, yang langsung membuat sang assassin itu pun terkejut. Bahkan, yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah Arut yang langsung melihat matanya dengan tatapan yang sangat tajam. Mendadak, dia pun langsung berpindah posisi karena takut diketahui oleh Arut. Namun, yang sebenarnya terjadi ialah Arut ternyata hanya tersandung batu saja, dan dia hanya memastikan kalau tidak ada orang yang melihat kejadian memalukan itu. Dan tak lama kemudian, Arut pun kembali ke dalam tenda sambil diawasi oleh sang assassin yang nampak kebingungan karena Arut yang bertindak biasa saja dan tak memberitahu adanya penyusup, yaitu si assassin. Di saat itu pula, sang assassin menjadi dilema
apakah dia harus tetap memata-matai Arut ataukah dia harus pulang saja untuk melapor. Namun karena dia diberikan tugas yang sangat tinggi ini, dia pun berencana untuk memata-matai Arut sekali lagi dan memastikan apakah Arut sekuat yang ada dalam rumor ataukah tidak. Kemudian setelah keputusan tersebut, dia pun mengikuti Arut untuk masuk ke dalam tenda. Tentu saja dengan tetap berada dalam kegelapan. Di saat yang sama, walaupun dia bertekad untuk lanjut, tetap saja dia sangat ketakutan dan ketar-ketir karena sejak tadi Arut tidak membicarakan tentang adanya penyusup. Di sisi lain, saat itu Arut langsung dituangi anggur oleh Ed karena Ed merasa ada kalanya Lordnya ini haruslah sedikit merasa santai di medan perang seperti saat ini. Namun mendadak, sang assassin pun membuat distraksi suara yang membuat Arut dan Ed melihat ke arah lain, sehingga dia dapat memasukkan racun mematikan secara diam-diam ke dalam minuman Arut. Kemudian setelah dia berhasil mengelabui Arut, dia pun merasa sangat senang dan bangga karena dapat mengecoh Arut dengan sempurna. Di saat yang sama, Arut yang tidak sadar kemudian akan meminum minuman beracun itu. Tentu, sang assassin mengira kalau dia sekarang akan menjadi pahlawan karena berhasil membunuh komandan tertinggi milik Raja Iblis. Tapi sayangnya, Arut berhenti di tengah-tengah dan kemudian membuang gelas berisi racun mematikan itu ke lantai sambil berkata, "Nampaknya ada seekor hama di sekitar kita." Setelah mendengarnya, sang assassin pun terkejut setengah mati sampai hampir terkencing-kencing di celana. Kemudian dengan cepat lari dari situ. Di sisi lain, Arut kemudian merasa bersalah karena gelas itu malah jatuh dan pecah. Karena yang sebenarnya terjadi adalah ada lalat yang sedari tadi mengganggunya, bahkan sampai di saat dia akan minum. Dan karena dia jengkel dengan lalat itu, dia pun langsung mengayunkan tangannya saja dengan keras untuk mengusir lalat itu, yang tanpa dia sadari membuat gelasnya ikut terlempar juga. Namun, ada sesuatu yang membuat dia tampak bingung, dan itu adalah asap yang keluar dari minumannya tersebut. Di saat itu, Ed langsung merasa jengkel karena hal tersebut, dan dengan cepat langsung menengok ke arah assassin yang tadi bersembunyi, sehingga dia dapat menyimpulkan bahwa tadi terdapat seorang penyusup yang mengintai mereka. Di saat yang sama, terlihatlah sang assassin yang mati-matian melarikan diri untuk segera memberitahukan sang hero bahwa rumor mengenai komander itu ternyata memang benar-benar betul gitu loh, legit. Anjir, telolet. Sorry ya guys ya, banyak telolet di sini. Anjir. Oke, lanjut. Kembali ke markas para demon, Zaikar saat itu merasa marah sambil memberitahu kalau ada seorang penyusup yang masuk ke tempat ini untuk memokatkan Zero Commander Corps. Para demon di situ tentu saja merasa kaget karena mendengar kabar buruk tersebut. Zaikar juga langsung memerintahkan mereka untuk memastikan seluruh lingkungan di sekitar itu aman dari penyusup yang mungkin masih berada di sekitar sini. Di sisi lain, Arut merasa cemas karena jika tadi dia meminum itu, mungkin dia akan mokat di tempat saat itu. Ed pun langsung meminta maaf kepada Arut karena dia sudah gagal untuk menyadari penyusup tadi dan hampir membuat Arut terluka parah. Di situ, Arut juga heran tentang kemampuan penyusup itu yang bahkan dapat lolos dari indera sensitif milik Ed, yang notabene-nya memiliki kekuatan seorang komandan korps. Namun, sementara dia kebingungan dengan itu, Arut pun terdistract dengan anggur yang tadi. Mendadak, Arut pun bertanya, apakah racun tadi berada di gelas atau di botol? Dan ya, dikarenakan Ed memastikan racun tadi itu berasal dari gelas, maka dengan sigap, Arut pun langsung mengambil botol anggur itu dengan tujuan untuk meminumnya dan kembali bersantai-santai. Dan sementara itu, terlihatlah Krul yang saat itu sedang kebingungan dengan laporan yang dia dapat dari assassin tadi. Krul berkata kalau saat ini dia sangat cemas bahwa tak hanya rumornya yang benar, tetapi assassin itu terlihat sangat-sangat ketakutan seakan-akan dia baru habis keluar dari sarang hewan buas. Krul merasa tak masalah kalau dia mendengarkan kabar tadi dari assassin abal-abal. Tetapi masalahnya, assassin itu merupakan assassin tingkat atas. Lantas karena hal tersebut, Krul pun berpikir untuk meminta bantuan dari heroes lain. Karena jika tidak, maka mereka akan dikalahkan oleh faksi demonik. Tapi sekarang, itu mustahil.
karena dia sekarang tidak berada di tempat. Sehingga keputusan yang paling masuk akal untuk sekarang adalah untuk mundur dari garis depan. Tapi tentu saja, mereka tidak akan mundur begitu saja seolah-olah mereka takut. Krul berkata kalau mereka perlu mundur tanpa menunjukkan satupun titik lemah mereka. Dengan kata lain, mereka akan memberi peringatan bahwa mereka tidak akan segan-segan kalau pasukan demonik yang menyerang terlebih dahulu. Krul melakukan rencana ini karena dia juga telah memenuhi perintah dari kaisar, yaitu mengambil kembali wilayah dari kekaisaran yang telah direbut. Dan sekarang, hal itu sudah dilaksanakan. Jadi yang tersisa adalah mundur dengan hati-hati tanpa menyebabkan perselisihan lebih banyak lagi. Namun, di saat dia sedang membahas hal itu, tiba-tiba salah satu prajurit pun datang dan memberitahu bahwa pasukan demonik ternyata sudah menyerang. Dan yang terburuk, pasukan demonik saat ini dipimpin langsung oleh Zero Corps Commander, Arut the Demon.